Baik, rekan-rekan mahasiswa, hari ini kita akan membahas tentang aljabar boolean. Ya, aljabar boolean. Mungkin Anda pernah mendapatkan materi ini di SMA. Ya. Dan di aljabar boolean ini intinya adalah kita belajar bilangan biner. Nah, boolean itu hanya ada dua bilangan ya, 0 dan 1. Dan bilangan biner ini kita operasikan dengan perkalian, penjumlahan, dan pengurangan. Nah, sebenarnya di boolean ini, ya, ini yang akan kita pelajari tentang boolean dua nilai, ekspresi boolean, dan hukum aljabar boolean. Ya. Nah, boolean ini sebenarnya ya ini sekilas sejarahnya ya, ini seorang matematikawan Jos Boole tahun 1800 ya. 1854 ini menemukan hukum-hukum boolean yang biasa disebut aljabar boolean. Nah, sebenarnya aljabar boolean itu juga sudah merupakan teori yang sekarang sudah diterapkan di dalam pembuatan IC komputer, kemudian jam digital yang mungkin Anda miliki, kemudian juga memiliki rangkaian saklar di rumah, gitu, saklar listrik dan sebagainya, itu merupakan bagian atau terapan dari teori aljabar boolean. Ya. Nah, jadi intinya adalah kalau di aljabar boolean itu hanya melibatkan dua bilangan, 0 dan 1, biner gitu ya. Kemudian ada operatornya penjumlahan, pengurangan. Kemudian di sini ada tanda koma atas satu, itu adalah komplement. Komplement ya, komplement. Kemudian di dalam aljabar boolean itu kalau misalkan dibuat dalam sebuah tabel di bahasa basis data itu namanya tabel ya, satu baris itu terdiri dari B-nya ini adalah boolean. Kemudian operator yang valid itu adalah operator penjumlahan, pengurangan, kemudian komplement yang melibatkan bilangan 0 dan 1. Itu. Nah, di dalam aljabar boolean itu hanya berlaku 4 aksioma atau 4 hukum ya, yaitu hukum identitas. Jadi kalau sebuah bilangan ditambahkan dengan 0, hasilnya dari bilangan itu sendiri. Kemudian kalau bilangan itu dikalikan 1, itu adalah bilangan itu sendiri. Nah, perkaliannya ini untuk aljabar boolean itu dinamakan dot product atau perkalian titik. Nah, kalau bilangan aljabar ya, tanpa boolean ya aljabar, maka perkaliannya itu adalah perkalian kali itu ya, atau times itu ya, multiple. Nah, itu bedanya antara aljabar dengan aljabar boolean. Ya, jadi kalau aljabar boolean itu yang berlaku adalah perkalian titik atau dot product. Kemudian ada hukum komutatif. Hukum komutatif itu kalau ada dua bilangan yang berbeda, A dan B, ini angkanya itu dibolak-balik, posisi dibolak-balik, hasilnya itu sama, ya, di baik penjumlahan maupun perkalian. Ya. Kemudian hukum distributif ini melibatkan 3 bilangan A, B, dan C. Kemudian komplement. Nah, komplement ini adalah apabila setiap A itu elemen dari himpunan bilangan atau boolean ya. Itulah elemen boolean, kemudian ada elemen unik A inverse elemen boolean, sehingga A ditambah A inverse sama dengan 1, A dot A inverse sama dengan 0.
Gimana caranya kalau membuktikannya? Gampang ya, pembuktiannya itu kita ubah nilai A-nya itu dengan angka 1 misalnya. Kemudian kalau A komplement itu adalah lawannya. Lawannya 1 itu dan 0. Jadi 1 ditambah 0 sama dengan 1. Nah, demikian juga kalau A dikalikan atau dot produk ya dengan A inverse itu adalah nilainya 0. Ya, caranya misalkan A-nya itu kita ambil nilai 0, kemudian A inverse-nya berarti 0 inverse itu adalah 1, ya 0 kali 1 ya hasilnya juga 0 ya. Dan 1 kali 0 hasilnya 0. Nah, ini cara membuktikan bahwa komplement itu juga berlaku di dalam aljabar boolean. Itu ya. Nah, kemudian untuk mempunyai sebuah aljabar boolean itu maka ada beberapa syarat gitu ya. Syarat yang pertama itu adalah elemennya atau anggota merupakan anggota himpunan B. B satu maksudnya anggota bilangan boolean gitu ya. Anggota himpunan boolean. Kemudian yang kedua itu memiliki atau mempunyai atau punya kaidah atau aturan operasi untuk dua operator biner dan operator unary. Nah, operator unary itu maksudnya operator ya uner itu ini. Oops. Lewat ya. Ini. Nah, jadi aljabar boolean ini berhubungan dengan elemen-elemen himpunan B, anggota boolean. Kemudian aljabar himpunan dan aljabar posisi itu merupakan himpunan bagian atau subset dari aljabar boolean, itu ya. Nah, kemudian pada aljabar proposisi itu biasanya booleannya itu berisi semua proposisi dengan n peubah. Peubah itu variabel, ya. Kemudian elemennya itu atau nilainya itu adalah true dan false. Ya. T itu true, F nya false. Jadi benar salah, ya. Nah, kemudian operator binernya itu ada operator T ini OR. Ya. Kemudian kalau yang ini adalah N. Kemudian operator unary. Unary itu maksudnya negasi. Nanti negasi 0 itu adalah 1, atau negasi 1 adalah 0. Gitu ya. Nah, sehingga kalau di dalam aljabar boolean itu bisa dituliskan juga seperti ini. B, OR, N, kemudian inverse, negasi, false, dan true. Nah, karena berhubungan dengan logika, berarti nilainya itu adalah true dan false. Itu true itu untuk nilai 1, false itu untuk nilainya 0. Ya. Nah, ini tadi yang syarat sebuah aljabar boolean. Gitu ya. Kemudian kalau kita membuat aljabar boolean dua nilai gitu ya, maka aljabar ini melibatkan himpunan B yang anggotanya itu adalah 0 dan 1. Tuh. Kemudian operatornya itu penjumlahan, perkalian titik atau dot product, dan operator unary. Nah, unary itu inverse. Tuh. Nah, kalau dibuat dalam tabel ya, tabel kebenaran gitu ya, tabel hasilnya itu seperti terlihat di sebelah kanan ini, tabelnya ini. Yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Jadi kalau A inverse itu kalau nilainya A0 berarti inverse itu 1. Demikian juga sebaliknya. Nah, kalau perkalian berarti dua nilai ya, dua nilai biner akan bernilai benar ya, perkalian tersebut apabila nilai A dan B-nya itu sama dengan 1. Tuh. Nah, kalau penjumlahan itu
A dan B akan bernilai 0 apabila dua-duanya sama dengan 0. Nilai A dan nilai B-nya itu 0. Nah itu, jadi ini persyaratan dari aljabar boolean. Itu ya. Kemudian kalau ekspresi boolean itu sebenarnya sebuah persamaan ya, ada persamaan itu yang melibatkan bilangan atau elemen anggota himpunan B, itu maksudnya himpunan boolean, kemudian dikombinasikan dengan operator penjumlahan, operator perkalian titik, ya, perkalian dot, dan komplement. Nah ini contohnya, ini ekspresi booleannya. Kemudian hukum untuk aljabar boolean ini cukup banyak ya. Ya ada 11 itu ya. Ada hukum identitas, hukum idempoten, komplement, dominansi, hukum involusi. Hukum involusi itu adalah suatu hukum yang apabila suatu nilai ya diberikan 2 kali komplement itu hasilnya positif. Sebagai contoh itu minus dalam kurung min 1 sama dengan plus 1. Nah itu hukum involusi. Kalau hukum penyerapan ini A ditambah AB sama dengan A, kemudian A kalikan A plus B sama dengan A. Ini hukum penyerapan. Kemudian ada hukum komutatif, hukum asosiatif, hukum distributif, hukum De Morgan, dan hukum 01. Ya. Nah itu. Kemudian hukum aljabar boolean itu bisa dibuktikan gitu ya, bisa dibuktikan apabila ada sebuah persamaan aljabar boolean atau persamaan boolean ingin dibuktikan apakah seperti di contoh kedua ini A ditambah A inverse B sama dengan A plus B. Nah penyelesaiannya itu seperti ini, jadi diselesaikan dengan berbagai hukum penyerapan, asosiatif, distributif, komplement, dan identitas. Ya, jadi mau tidak mau ini harus dipahami. Ya. Kalau dihafalkan pusing nanti Anda. Ya, dipahami seperti ini. Kemudian contoh yang kedua ini, contoh dua yang nomor 2 itu A dikalikan A inverse plus B sama dengan AB. Nah ini bisa dibuktikan dengan hukum distributif, komplement, dan identitas. Nah ini. Kemudian kita membahas tentang fungsi boolean. Maaf, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Saya mau bertanya. Boleh silakan. Kaliza, oke, silakan. Di slide sebelumnya Pak kan ada contoh hukum penyerapan ya Pak. Nah tadi Pak ya. Iya. Kalau misalnya contohnya pakai angka tuh kayak gimana Pak? Soalnya saya kurang kebayang. Oh, contohnya ini. Ini kan boolean itu kan melibatkan 2 angka ya, 0 dan 1. Misalkan A-nya 1, B-nya 0. Nah, itu. Contoh pertama, A itu 1 ditambah 1 dikalikan 0. 1 kalikan 0 itu 0 ditambah A sama dengan A, 1. Ya. A-nya 1. Contoh ini, A-nya 1, B-nya 0. Jadi A dikalikan, A-nya 1 dikalikan 1 ditambah 0, 1 dikalikan 1 sama dengan 1. Itu. Jadi tinggal diubah aja nilai A-nya itu 1, nilai B-nya 0. Gitu kan. Saya mau bertanya juga. Siapa ya? Gracia, Pak. Ya, silakan Gracia. Yang hukum idempoten kalau dibuat angka gimana ya, Pak? Kalau dijadikan angka. Jadi kalau jadikan angka ini misalkan A-nya itu adalah 0.
0 dikalikan 0 sama dengan 0. 1 ditambah 1 sama dengan berapa? 2 ya? 2. Ya, 2. 2 dibagi 2? 1. 1. Iya, sama ini. Tuh contohnya. Jadi kalau ini misalkan A-nya ini kita ganti angka 1 ditambah 1 sama dengan 1. Kok bisa? Nah, berarti itu kan berarti 1 tambah 1 itu 2 dibagi 2 sama dengan 1. Nah, itu idempoten. Kalau misalkan yang A ini. Yang A itu A dikalikan A sama dengan A. Ini kalian titik ya. Itu berarti misalkan A-nya kita ganti angka 0. 0 kali 0, 0. Terus A-nya kita ganti angka 1. 1 dikalikan 1 sama dengan 1. Begitu. Ya, silakan. Ada ya, itu guys ya. Saya mau tanya. Silakan. Yang idempoten tadi kan 1 plus 1 sama dengan 2. Kenapa dibagi 2 lagi, Pak? Kan bilangan boolean. Bilangan boolean itu yang berlaku kan hanya bilangan biner 0 dan 1. Itu maksudnya. Jadi kenapa kok 1 tambah 1 sama dengan 1? Nah, padahal kalau di matematika aljabar kan salah itu ya. Jadi di sini kita membicarakan bilangan boolean. Bilangan bool itu hanya berlaku 0 dan 1. Nah, jadi kalau misalkan ada 1 tambah 1 sama dengan 1 itu maksudnya 1 ditambah 1 itu 2 dibagi 2 sama dengan 1. Demikian Fania. Ada pertanyaan lain? Lanjut. Yang hukum komutatif ini ada yang ditanyakan? Nah, hukum komutatif, asosiatif, distributif, De Morgan, dan hukum 01. Ya, hukum 01 itu 0 inverse. 0 inverse lawan dari 0 itu adalah 1. Lawannya 1 inverse itu lawan dari 1 sama dengan 0. Gitu. Nah, kalau hukum komutatif, asosiatif, distributif, dan De Morgan ini caranya sama, pembuktiannya itu Anda ubah nilai A itu misalkan dengan angka 1, B-nya itu 0, atau kebalikannya lah. 1 dan 0. Nah, sekarang kalau 3 ini juga sama, ini berarti ABC-nya itu nilainya 0 dan 1. Ya, misalkan A-nya 1, B-nya 0, C-nya 1, atau A-nya 1, B-nya 1, C-nya 0, nah gitu. Jadi itu hanya melibatkan 2 angka, yaitu 0 dan 1. Ini untuk hal. Oke. Ada pertanyaan? Untuk yang contoh 2 ini, Pak? Yang mana nih? Ini? Iya. Kenapa penyelesaiannya kita tahu pakai hukum penyerapan, hukum asosiatif gitu-gitunya? Oh ya. Hukum penyerapan. Hukum penyerapan itu ini. A ditambah A, B sama dengan A. A dikalikan AB sama dengan A. Jadi ini A ditambah A inverse B itu ya, A ini didapat dari A ditambah A kalikan B. A ditambah A kalikan B. Ini loh. Yang pertama ini sama dengan A. A-nya diganti dengan A plus AB. Ini ditulis modelnya seperti ini. A plus AB. Sama dengan A kan. Nah ini. Itu maksudnya Fania. Jadi kenapa kok A kok jadi A plus AB? Ya, di A ini kalau di dalam hukum penyerapan ini ya, hukum penyerapan ini adalah nilai A itu diganti dengan A ditambah AB. A ditambah AB. Jadi ini ditulis nih A-nya diganti dengan A ditambah AB. Tuh.
Paham ini maksudnya? Kania, Fania, bentar. Iya, Pak. Yang ke bawahnya lagi nggak paham tapinya. Yang ke bawahnya. Oke, nah ke bawahnya ini hakam asosiatif itu ini kan kurungnya di depan ya, A ditambah AB. Nah, sekarang kurungnya ini digeser ke kanan. Asosiatif itu hanya menggeser kurung lah. Kurung buka, kurung tutupnya digeser ke kanan. Yang dikurung sekarang adalah AB ditambah A inverse B. Ini A-nya tetap sama. Tuh. Nah, sekarang hukum distributif. Nah, hukum distributif itu adalah istilahnya mengeluarkan nilai atau variabel yang sama gitu ya. Misalkan ini kan yang sama ini B-nya. Nah, B-nya ini keluar dari kurung. Taruh di depan sini, tinggal A ditambah A inverse. Itu adalah hukum distributif. Nah, A ditambah B, AB ditambah AC. Itu adalah A dalam kurung B plus C. Nah, ini juga sama ini. AB ditambah A inverse B, ini yang sama ini B. B-nya keluar dari kurung, tinggal di dalam kurung A ditambah A inverse. Ini hukum distributif. Kemudian hukum komplement. Kenapa hukum komplement? Karena di sini ada A komplement, A inverse atau A komplement. Nah, di hukum komplement A ditambah A inverse itu sama dengan 1. Nah, gimana kok bisa 1? Kita ganti lagi. Kita misalkan nilai A itu adalah 1, kemudian A inverse itu adalah lawan dari 1 yaitu 0. 1 ditambah 0 sama dengan 1. Dikalikan B. Ya. Nah, ini diberikan titik ini untuk menunjukkan bahwa ini ada perkalian titik antara 1 dengan B. Tuh. Nah, kalau titiknya ini nggak dikasih, ini artinya seperti nomor rumah, yaitu 1B. Nah, kalau nggak ada titiknya, nah untuk menunjukkan bahwa 1 ini dikalikan, ada perkalian dengan B, kita berikan tanda titik ini. Kemudian ini A-nya ini plus tetap sama, tinggal 1 kalikan B atau B. Gitu, Fania. Paham, Pak. Paham, alhamdulillah. Oke. Kalau yang kedua ini sama ya, distributif ya. Ini kurungnya dikeluarkan, jadi A dikalikan A inverse, kemudian A dikalikan B, A kalikan A inverse itu 0, ditambah AB, sama AB. Jadi dua persamaan ini adalah terbukti. Itu. Oke ya. Pak, ya. Untuk ulangan nanti soalnya kayak gini. Iya, seperti inilah. Tapi ya nanti dimodifikasi, nggak sama persis ya. Gitu. Ya, oke. Bisa dilanjut? Bisa, Pak. Nah, ya. Kita lanjutkan dengan fungsi boolean. Nah, di fungsi boolean itu, ini ada di contoh ya. Contoh fungsi boolean yang fx sama dengan x, fxy, x inverse y tambah xy inverse tambah y inverse. Ini jadi fxy itu artinya fungsi boolean yang melibatkan dua variabel yaitu x dan y. Kalau x ini berarti fx ini artinya fungsi booleannya hanya satu variabel yaitu x. Kalau fxy artinya fungsi boolean ini melibatkan tiga variabel yaitu x, y, dan z. Nih. Nah, x kemudian x inverse y, xy inverse, y inverse, kemudian xyz inverse itu dinamakan literal. Ya, literal. Ya, contohnya di sini f ini harusnya ya bisa juga h ya. H xyz itu adalah xyz inverse. Berarti ada tiga literal.
yaitu X, Y, dan Z inverse. Ini namanya literal ya, literal. Literal itu berarti huruf gitu ya. Jadi ada X, Y, dan Z inverse, jadi ada 3 literal. Kemudian kalau literalnya ini diubah menjadi angka biner, diberi angka biner ya, X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya 0, maka kita tinggal mengubah nih nilainya. X-nya sama dengan 1, diubah Y-nya diganti angka 1, Z inverse diganti dengan ini 0 inverse. 0 inverse itu adalah 1. Ya, 1 kali 1 kali 1 hasilnya 1. Nah, ini maksudnya kita bisa memperoleh nilai fungsi booleannya. Ini di bawah ini. Ini fungsi booleannya. Itu. Nah, kemudian bentuk kanonik. Nah, bentuk kanonik ini adalah suatu bentuk yang disajikan dalam istilahnya ekspresi boolean yang disajikan dalam bentuk yang berbeda ya. Nah, contohnya istilahnya itu ada istilah penjumlahan dari hasil kali, kemudian perkalian dari hasil jumlah. Nah, gitu. Jadi ada istilah POS dan SOP. POS itu product of sum, ya. Kemudian POS itu product of sum, kemudian SOP itu sum of product. Nah, ini ada dalam bahasa Indonesia itu penjumlahan dari hasil kali dan perkalian dari hasil jumlah. Nah, bentuknya seperti ini. Ya. Ini adalah dua buah fungsi yang sama. Kalau yang ini penjumlahan dari hasil kali, kalau yang ini adalah perkalian dari hasil jumlah. Maksudnya dijumlahkan dulu baru dikalikan. Ya, jadi mengikuti kurung ya. Kalau di dalam kurung pasti akan dihitung terlebih dahulu. Nah, itu. Ini yang dinamakan SOP dan POS. Kemudian ada istilah min term dan max term. Nah, maksudnya term itu adalah sukunya ya, suku itu berarti kelompoknya ya. Kalau tadi literal itu hurufnya, kalau misalnya X, Y, Z berarti ada 3 literal, itu X, Y, dan Z gitu ya. Nah, kalau min term atau term itu suku itu ada kelompoknya. Di sini ada 3 kelompok nih, contoh di 4. Contoh 4 itu kelompoknya atau min termnya adalah X inverse, Y inverse Z ini. Kemudian X, Y inverse, Z inverse ini. Kemudian X, Y, Z ini. Nah, itu ada 3 buah min term. Kemudian kalau contoh yang G ini ada 5 buah min term atau max term ya, max term. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, bedanya min term dan max term. Sekarang kita lihat kalau min term itu adalah yang kita lihat itu adalah perkaliannya. Ya, kalau ada ini perkaliannya X, Y, Z ya ditambah ini berarti min term. Kalau max term itu adalah penjumlahannya ini. Ini penjumlahannya ini dinamakan sebagai max term. Jadi mengandung literal yang lengkap dalam bentuk hasil jumlah. Ini max term. Kalau ekspresi boolean ini mengandung literal yang lengkap dalam bentuk hasil kali, ya, itu adalah min term. Oke, sampai ini ada yang ingin ditanyakan? Ada pertanyaan? Lanjut ya. Kemudian ada misalkan ada variabel atau pengubah dari fungsi boolean itu adalah X, Y, Z. Kemudian ada suatu ekspresi boolean itu X inverse Y.
ini dinamakan bukan min term karena literalnya tidak lengkap. Tidak lengkap karena tidak ada Z. Kemudian Y inverse, Z inverse ini bukan min term juga karena tidak lengkap. Nah, literalnya tidak lengkap, tidak ada X-nya. Nah, kemudian contoh yang ketiga ini adalah min term. Disebut min term karena literalnya lengkap, ada X, ada Y, ada Z. Karena di dalam fungsi boolean ini melibatkan 3 peubah atau 3 variabel yaitu X, Y, dan Z. Ini. Nah, kemudian contoh yang di bawah ini, yang kotak ini juga contoh yang tidak lengkap untuk max term karena tidak ada peubah Y. Contoh yang kedua ini disebut max term karena ada lengkap ya, X plus Y plus Z inverse. Ya, X inverse tambah Y tambah Z inverse. Kemudian kalau yang di bawah ini bukan max term karena kalau max term itu berarti X-nya ini yang dijumlahkan hanya satu variabel. Nah, sedangkan di sini ada 2 variabel yaitu X dan Y inverse. Sedangkan yang lainnya ini adalah satu variabel. Nah, ini bukan max term. Ya, nah, jadi bentuk kanonik itu adalah suatu ekspresi boolean ya sebagai penjumlahan dari satu atau lebih min term ya, atau bisa disebut sebagai perkalian dari satu atau lebih max term. Nah, itu bentuk kanonik itu ya. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, nah, bentuk kanonik ini ada product of sum dan sum of product, penjumlahan dari hasil kali dan perkalian dari hasil jumlah. Nah, ini contohnya SOP dan TOS. Ya. Nah, untuk membentuk min term maupun max term, ya. Jadi untuk min term ini, maka setiap peubah itu variabel ya. Setiap peubah yang bernilai 0 dinyatakan dalam bentuk komplement, ya. Nah, sedangkan peubah yang bernilai 1 dinyatakan tanpa komplement. Nah, itu untuk min termnya. Nah, sedangkan kalau max term itu kalau nilai komplement, ya, setiap peubah yang bernilai 0 dinyatakan tanpa komplement. Sedangkan peubah yang bernilai 1 dinyatakan dalam bentuk komplement. Ini kebalikannya ya antara min term dengan max term. Nah, ini adalah contoh yang tabel ya. Jadi kalau min term kalau nilainya 0 diberikan inverse ya. Kemudian lambangnya M-nya kecil. M-nya kemudian di bawahnya ada nilai indeksnya itu. Nah, kalau max term ini penjumlahan. Nah, penjumlahannya ini X dan ditambah Y. Ya, itu untuk nilainya 0 dan 0. Itu ya. Nah, sekarang 0, 1, 2, 3 ini didapat dari mana? Didapat dari kalau di sini ada 2 nilai X, 2 variabel ya, 2 peubah X dan Y. Kalau nilai 00 ini kalau kita ubah dalam desimal, 00 itu nilainya 0 ya. 01 itu 1. 10 itu adalah 2. 11 itu sama dengan 3. Nah, jadi ini ada bilangan biner. Kalau Anda ubah dalam bentuk desimal itu pasti nilainya 0, 1, 2, 3. Ya, silakan dibuktikan sendiri ya. 1, 1 itu kalau biner diubah ke desimal itu yang berapa? Nih, silakan dicoba sendiri. Nah, jadi kalau max term itu adalah penjumlahan ya. Kemudian suku atau suku X plus Y itu berarti untuk X-nya itu nilainya 0, Y-nya 0. Kalau Y inverse, kalau max term berarti nilainya 1. Nah, itu kebalikannya. Jadi kebalikannya kalau yang XY, X-nya ini 1,
Y inverse-nya itu adalah 0. Ya. Nah, ini tabel kebenaran ya untuk membentuk min term dan max term. Nah, ini juga min term dan max term untuk 3 peubah atau 3 variabel. Jadi kalau 3 variabel ini ada 8 baris. Kok tahu dari mana 8 baris? Berarti kita gunakan rumus 2 pangkat n ya. 2 pangkat n di mana n-nya itu banyaknya variabel, banyak peubah. Jadi 2 pangkat 3 hasilnya 8. Jadi ini harus ada 8 baris ya yang memenuhi gitu ya. Oke. Ada pertanyaan? Oke, lanjut ya. Kemudian di sini ada sebuah misal ada sebuah tabel kebenaran. Kemudian kita ingin membentuk fungsi boolean dalam bentuk kanonik. Apakah itu sum of product atau product of sum? Nah, dari tabel sebelumnya itu ya. Nah, caranya adalah kalau kita ingin membuat min term, ya, maka kita ambil nilai fungsinya itu sama dengan 1. Ya, untuk SOP-nya. Nah, kemudian kalau ingin max term itu kita ambil nilai yang sama dengan 0 untuk POS-nya. Ya, nah ini. Jadi kalau yang ada panah merah ini, kalau nilai 1 itu adalah nilai untuk SOP. Ya. Kalau bentuk, misalkan dalam soal nanti diminta membuat bentuk SOP, Anda selesaikan dengan tabel ini dulu, Anda buat tabel, kemudian nilainya ini ditentukan, ya. Nah, sesuai dengan nilainya, ya. Misalkan nilainya sudah diketahui seperti ini, nah kalau misalkan Anda diminta cari SOP dari tabel ini, nah, Anda tinggal melihat nilai fungsinya, fungsi X, Y, Z-nya sama dengan 1. Nah, itu sama dengan 1. Nah, kalau yang 1 ini berarti X inverse, Y inverse, Z. Nih. Kemudian X, Y inverse, Z inverse. Ini yang kedua. Yang ketiga yaitu X, Y, Z. Nih. Ya, ini. Kemudian ini untuk membuat sebuah fungsi boolean. Ini sudah ketemu fungsi booleannya untuk SOP. Nah, cara yang kedua itu bisa digunakan lambang min term. Lambang min term di sini kan ada penjumlahan ya. Penjumlahan. Nah, penjumlahan itu simbolnya atau lambangnya adalah sigma. Nah, sigma kemudian di sini yang kita cari itu adalah nilai min term. Min term tadi kan simbolnya M kecil ya, yaitu M1 ditambah M4 ditambah M7. Dari mana asalnya M1 ini dari sini. Jadi ini 0, 1, 2, 3, 4, 4, M4, 5, 6, 7. Ini M7. Atau lebih ringkasnya ditulis ini sigma, kemudian dalam kurung 147. 147 itu nilai indeksnya ini. Ini ya, nilai indeksnya 147. Ini 1,4. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Pak, saya mau bertanya. Silakan. Iya, Ya, jadi silakan. itu kalau mau nentuin SOP atau POS itu harus ada tabel kayak gitu ya, Pak? Iya. Iya, biar gampang, biar gampang ketemunya. Nah, gitu. Kalau di soal biasa kita buat tabelnya sendiri atau udah diketahui dari soal, Pak?
biasanya ada soal, ya ada soal diberikan apa persamaan seperti ini ya, persamaan panjang itu ya. Kemudian Anda diminta membuat tabel untuk fungsi booleannya berdasarkan fungsi boolean ini. Gitu. Nah, ada juga yang misalkan tabelnya ini sudah diketahui, itu sudah dibuat tabel seperti ini. Jadi macam-macam soalnya. Ada yang Anda diminta membuat tabel dulu seperti ini, ya contohnya. Kemudian ada juga yang tabelnya sudah diketahui, jadi Anda tinggal menyelesaikannya dengan SOP atau POSI, ya, begitu. Gitu Terima guys ya. kasih, Pak. Sama-sama. Ya, ini yang untuk SOP, yang POS-nya itu berarti kita cari nilai nolnya ya, nilai fungsi sama dengan 0. Nah, kalau POS itu kan penjumlahan dalam perkalian ya. Jadi kalau 0 ini berarti 0, sama dengan 0 itu berarti X ditambah Y tambah Z ya. Karena ini max term ya. Karena max term itu kalau nilainya 1 itu inverse, kalau 0 itu tidak inverse ya. Ini X plus Y plus Z, tapi ini ada tanda plusnya dijumlahkan dan seterusnya. Ini ada 5. Jadi di sini ada juga 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian bentuk lain ini adalah M-nya ini M kapital gitu ya, M besar. 0, M2, M3, M5, M6. Dilihat dari di sini 0, 2, 3, 5, 6. Kemudian kalau dibuat dalam bentuk simbol bilangan, yang simbol matematikanya ini tanda pi. Tanda pi apa mi ya, seperti tandanya seperti ini, kemudian dalam kurung 0,2,3,5,6. Nah, jadi ini kebalikannya dari ini ya, yang pertama. Nah, jadi intinya bahwa inverse sigma 147 itu nilainya sama dengan pi 0,2356. Tuh, jadi ini contohnya yang dibuat dalam bentuk tabel. Nah, sekarang ini contoh lain lagi nih. Nah, nanti seperti yang tadi ditanya Gracia ya. Ini soalnya sebetulnya ini contoh seperti ini. Misalkan ada persamaan ini. F fungsi boolean X, Y, Z itu adalah X ditambah Y inverse Z. Buatlah dalam bentuk kanonik SOP dan POS. Nah, di sini kalau kita lihat fungsi boolean itu ada 3, X, Y, dan Z. Gitu ya. Nah, kemudian X dan Y ditambah Y inverse Z ini kita selesaikan dengan SOP maupun POS. Tanpa tabel gitu ya, tanpa tabel. Nah, caranya kalau menggunakan SOP, ya, maka pertama kita lengkapi dulu jumlah literalnya setiap suku. Ya, setiap suku. Jadi yang pertama ini X. Ini X. X ini nilainya sama dengan X dalam kurung Y ditambah Y inverse. Kenapa sih kok Y ditambah Y inverse? Y ditambah Y inverse itu kan sama dengan 1 ya. Misalkan Y ini 1 ditambah Y inverse itu 0, misalkan 1 tambah 0, 1 dikalikan X sama dengan X. Ini, jadi variabelnya ditambah lagi nih menjadi Y. Hasilnya ini XY ditambah XY inverse. Ya, seperti ya hukum apa tadi ya, hukumnya seperti itu tadi, hukum persamaan tadi. Nah, sekarang sini
supaya XY ditambah XY inverse ini tidak berubah nilainya. Sedangkan dalam fungsi boolean ini ada 3 variabel yang terlibat, yaitu XYZ. Nah, di sini baru ada 2, yaitu XY. Kita tambahkan lagi Z ini. Z ditambah Z inverse. Di sini juga Z tambah Z inverse. Hasilnya juga sama ini lagi. XY. Kalau dalam kurung X Z tambah Z inverse itu kan misalnya kalau kita ubah menjadi angka 1 ditambah Z inverse-nya itu 0, 1 tambah 0 itu 1 dikalikan XY, nilainya XY. Demikian juga sebelah kanan ini juga nih. Nah, sekarang kalau sudah terbentuk ini, maka kurung-kurungnya ini kita keluarkan, kita hilangkan, yaitu jadi XYZ ditambah XY Z inverse ditambah XY inverse Z ditambah XY inverse Z inverse. Nih. Itu ya. Ini sebelah kiri. Sekarang yang sebelah kanan yaitu Y inverse Z. Nah, sama. Jadi karena di sini ada 3 variabel yang terlibat, yang sebelah kanan ini, ruas kanan ini, yang belum ada variabel X. Maka kita tambahkan X ditambah X inverse. Kenapa kok ditambahkan X tambah Y inverse, X tambah X inverse? X tambah X inverse itu kalau kita ubah menjadi angka, misalkan angka 1 ya, nilainya ini sama dengan 1 ya. 1 ditambah 0 dengan 1, 1 dikalikan Y inverse Z, hasilnya Y inverse Z. Nah, itu maksudnya. Kemudian ini tinggal kita keluarkan lagi ya, perkalian biasa. X Y inverse Z ditambah X inverse Y inverse Z. Nih. Nah, jadi X ditambah Y inverse Z itu semuanya ini kita pindahkan, kita tambahkan semuanya seperti ini. Kemudian ya, jadi X, Y, Z tambah X, Y inverse Z dan seterusnya. Kemudian kita pindah posisinya. Kita pindah posisinya yang seperti ini, hasilnya adalah diurutkan dari nilai terkecil sampai yang terbesar, yaitu M1 tambah M4 tambah M5 tambah M6 tambah M7 atau sigma 14567 dalam kurung. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ya? Masih bisa diikuti ya? Oke. Yang POS itu juga sama. Jadi yang POS ini misalkan X ditambah Y inverse Z, ya, kemudian di X ditambah Y inverse dikalikan X plus Z, ya. Nah, jadi kita samakan dulu ini ruas kiri dan ruas kanannya, ya. Di X ditambah Y inverse itu adalah X ditambah Y inverse ditambah Z kalikan Z inverse. Kenapa kok Z tambah Z kalikan Z inverse? Jadi di sini ada 3 variabel, 3 perupa X, Y, Z. Sedangkan di sebelah kiri ini hanya ada 2 variabel, yaitu X dan Y inverse. Kita tambahkan lagi dengan variabel Z kalikan Z inverse. Kalau kita ubah nilai Z dengan Z inverse itu misalkan dengan 1 dan 0, hasilnya adalah 0 kan, 1 dikalikan 0 kan 0. Atau bisa dihilangkan. Nah, hasilnya ini sebenarnya tetap sama, yaitu X tambah Y inverse. Jadi yang sebelah kiri dan sebelah kanan itu dibuat nilainya sama,
tetapi variabelnya nambah. Nah, ini kalau misalkan variabelnya nambah Z kalikan Z inverse, itu kan nilainya misalkan Z-nya nilainya 0. Terus Z inverse itu 1. 1 kali 0, 0. 0 ditambah X ditambah Y inverse, hasilnya sama aja kan, seperti sama dengan X plus Y inverse, itu maksudnya. Ya. Kemudian kita kalikan. Ya, ini kita jumlahkan, kemudian kita kalikan. Yaitu X Y inverse Z, yaitu yang pertama, kemudian yang kedua X plus Y inverse plus Z inverse. Ini nilainya sama. Ya. Kemudian yang kedua, ini adalah X plus Z. Caranya sama. Di sini terlihat bahwa hanya ada 2 variabel, sedangkan variabel ini di fungsi ini yang terlibat ada 3 variabel. Yang belum ada adalah variabel Y. Jadi supaya nilainya ini tidak berubah, kita tambahkan Y kalikan Y inverse. Kemudian kita tambahkan lagi, yaitu X tambah Y ditambah Z dikalikan X tambah Y inverse ditambah Z. Itu ya. Nah, kemudian nilainya fungsinya menjadi ini semua, yang 4 ini ditulis di bawah ini nih. Nah, hasil akhirnya adalah X plus Y plus Z nih, ditambah X plus Y inverse plus Z nih, ya, ditambah X plus Y inverse ditambah Z inverse. Tuh. Itu ya. Nah, ini kan ini ada 2 nih. X tambah Y inverse tambah Z. Kalau ada 2, cukup ditulis 1 kali. Ini karena double ya. Double, kita tulis 1 kali aja. X plus Y inverse plus Z. Hasilnya, karena max term, ya max term, POS itu adalah mencari max termnya. Nilainya M-nya itu M kapital gitu ya. M0, M2, M3. Terus theta 0, pi ya, pi 023. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Pak, Ya, yang silakan Fania. itu kan X plus Y inverse. Terus itu kan jadinya ditambahin Z kali Z inverse. Nah, yang Z kali Z inverse-nya itu emang bisa masuk ke dalam yang jadi bawahnya itu loh, Pak? Bisa. Karena ini dikalikan. Terus perkaliannya Oh. kita pisahkan dengan tanda kurung buka kurung tutup. Ini kan perkalian nih. Kalau tadi kan di awal perkalian titik ya. Nah, ini kalau seperti ini juga sama seperti perkalian, dikalikan. Kecuali kalau di tengah ini saya berikan tanda plus, ya berarti di plus penjumlahan. Nah, kalau ini perkalian, ya itu tinggal dipisahkan aja ini, dibuat 2 kurung gitu. Nih. Baik, Pak. Ya, oke. Demikian juga contoh yang Y kalikan Y inverse ya, sama seperti ini. Oke. Ya, silakan ada pertanyaan lain? Mau nanya. Boleh. Siapa ya? Entah sana. Di Masya, Pak. Ya. Mau Silakan. nanya kalau yang nentuin yang M0, M2, M3 itu berarti kayak dilihat yang dari tabel yang tadi gitu. Ya, ini M-nya yang M itu ya. Ini. Nih, di sini. Jadi M kalau yang min term. Jadi pengertian kalau min term berarti M-nya itu M kecil ya. Kalau max itu berarti M besar, itu M0 gitu. Itu. Gitu. Berarti itu isi tabelnya selalu sama gitu ya, Pak? Sama. Yang dari
Ya, sudah given. Dari sini ya. Ini dari 0001 terus ini dibuat seperti ini. Tuh. Nah, pasti sama, tidak berubah. Demikian. Ya, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke. Di ini yang contoh POS. Nah, ini untuk POS yang 3 variabel. Ini. Oke ya. Jadi sama caranya juga kita samakan literalnya setiap suku. Kemudian kalau kita konversi antar bentuk kanonik itu ya, nah maka bentuk kanoniknya ini misalkan ada 3 pengubah atau 3 variabel gitu ya, x, y, z, nilainya sigma 14567 gitu ya. Maka kalau kita mencari komplement, yang cari cara cepatnya itu adalah kita lihat di sini kan ini melibatkan nilai 0 sampai 7 gitu ya. Nah, karena ada 3 pengubah itu kan kalau menggunakan rumusnya misalkan ada 3 berarti n-nya sama dengan 3. Rumusnya itu 2 pangkat n. 2 pangkat n kalau 3 variabel berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8 gitu ya, 8 baris. Nah, 8 baris itu kan kalau bilangan desimalnya itu antara 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Nah, sekarang misalnya diketahui sigma fungsi x, y, z itu hasilnya adalah sigma, berarti penjumlahan ya, 1, 4, 5, 6, 7. Nah, sekarang kita cari komplemennya dari fungsi f tersebut. Fungsi komplemennya itu adalah kita cari yang tidak masuk di fungsi f ini. Berarti yang tidak masuk di fungsi f ini adalah nilai 0, 2, 3. Tapi ini tetap fungsinya sigma ya, sigma 0, 2, 3. Ini adalah komplement dari fungsi komplement dari fungsi ini. Nah, itu. Kalau kita ubah dalam min term itu adalah M1 tambah M2 tambah M3. Jadi kita cari min termnya secara cara cepatnya ya. Itu seperti ini. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Oke, kita lanjut. Kemudian kalau kita gunakan hukum De Morgan, pakai hukum De Morgan ya. Hukum De Morgan itu berarti misalkan satu fungsi ya diketahui fungsi inverse x, y, z. Nah, fungsi inverse ini kita inversekan lagi supaya positif. Mungkin Anda pernah lihat kalau mendengar bahwa kalau minus dalam kurung min 1 itu sama dengan plus 1. Nah, itu sama dengan ini. Inverse ya, komplement dikomplementkan tuh hasilnya positif. Nah, di sini komplemennya ini, fungsi komplemennya ini misalnya sudah diketahui M0 tambah M1, M2 tambah M3. Ini dikomplementkan. Nah, kemudian kalau dikomplementkan, tanda plus ini berubah operator menjadi perkalian titik. Kemudian M0-nya ini jadi M0 inverse, M2 inverse, M3 inverse. Tapi simbolnya ini dari plus berubah menjadi perkalian titik. Itu ya. Nah, kemudian ini M0 inverse. Itu hasilnya ini X inverse, Y inverse, Z inverse, M2 inverse itu M2 itu X inverse, Y, Z inverse. Itu yang tadi dilihat di tabel ini ya. Tabel ini nih. Nah, ini. Ya, tabel ini ya, M2 dan seterusnya. Kemudian mana tadi? Nah, ini hasilnya. Kemudian dan seterusnya hasilnya menjadi 0, 2, 3. Jadi M
J inverse itu sama dengan MJ. Ini SCFT ini. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Masih bisa diikuti? Masih, Pak. Masih. Oke, terima kasih. Oke, kemudian ini gerbang logika. Gerbang logika. Oke, gerbang logika ini tentang gerbang N, gerbang OR, dan gerbang NOT. Jadi di gerbang logika itu ada 3 gerbang logika dasar. Gerbang N, OR, dan NOT. Nah, kalau N itu sebenarnya gerbang N itu melambangkan, menyimpulkan, menggambarkan perkalian. Nah, kalau OR itu menggambarkan operator penjumlahan. Kalau NOT itu menggambarkan inverse. Nah, inverse. Nah, itu. Nah, ini 3 gerbangnya. Kemudian kalau digambarkan, misalnya diketahui fungsi booleannya ini X ditambah Y inverse, X inverse Y. Ya. Kemudian kita ingin menggambarkan dalam rangkaian logika. Ini XY ini berarti diganti dengan simbol N. Ya. X inverse Y, ini karena perkalian titik kita ganti dengan simbol N. Di sini ada simbol plus. Nah, plus ini diganti dengan gerbang logika OR. Kemudian kalau Anda lihat di sini ada X inverse. X inverse itu kita ganti dengan simbol NOT segitiga ini. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian cara kedua sebenarnya sama, hanya yang membedakan itu adalah garisnya. Ini jadi garisnya ini kalau di sini dibuat double ya, ini X di atas, Y X-nya di bawah juga ada. Kemudian di sini ada X. Ya, cara kedua ini X-nya ini dibuat titik. Ya, kemudian ditarik garis ke bawah dan sebagainya. Y-nya juga dibuat titik seperti ini. Nih. Cara yang ketiga itu kita buat garis X dan Y itu menurun ya, tegak itu ya. Kemudian diberikan titik untuk menyambungkan X ya. X dengan garis X dengan gerbang logikanya. Ini cara pertama, cara kedua, cara ketiga ini benar semua, hanya cara menggambarkannya. Yang pertama ini boros, saya katakan boros karena 2 kali garis ya, ini X dan Y. Cara kedua dan cara ketiga ini lebih hemat. Ini jadi dibuat 2, terus kemudian diberi titik untuk menyambungkan X dan Y-nya. Demikian cara yang kedua. Nah, ini kemudian turunan dari gerbang NaN, NOR, XOR, XNOT, XOR, dan XNOR. NOR itu not OR ya. NaN itu not N. Nah, ini jadi gerbang N di depannya ada lingkaran, itu namanya not N atau NaN. Kemudian kalau gerbang OR di depannya ada lingkaran, itu dinamakan not OR. Ya, kemudian kalau XOR di belakang ini adalah gerbang OR, tapi ada 2 garis di belakang. Nah, ada 1 garis lagi, garisnya di double ini. Nah, itu XOR. Nah, garisnya ini
X dan Y ini sama sih. Maksudnya ini ada di bawah ini. Nah, kalau gerbang X NOR, nah ini ada lingkarannya di depan, dan di belakangnya ada garis lagi. Garisnya di double ya. Nah, ini kalau gerbang XOR, bukan XOR ya, gerbang NOR, ya, not OR, itu tersusun dari gerbang OR ditambah NOT. Ya. NOR itu kan not OR ya, dari gerbang OR ditambah NOT. Kemudian kalau gerbang not OR, ya, nah itu ekuivalen dengan gerbang not AND. Ya. Ini cara penyederhanaan atau membuat gerbang logika turunan. Nah, sebenarnya di dalam aplikasi ya, aplikasi sehari-hari atau yang mungkin suka elektronika dan sebagainya itu bisa implementasi gerbang logika itu dibuat dalam transistor. Ya, ini contoh transistornya ini kalau gerbang AND, OR, NOT, dan NAND. Nah, terakhir untuk tugas hari ini entah saya lupa nih. Ini mahasiswanya jumlahnya berapa sih? 38. Nah, oke, 38. Nah, kalau 38 ini Anda kerjakan secara kelompok ya. Ini mohon maaf ini salah nomor ini, ada 1 2 3 ada 5 ya. Ada 5 nomor. Ini Anda kerjakan secara kelompok ya, secara kelompok 5 nomor ini Anda bagi kelompok Anda sesuai dengan jumlah siswa mahasiswi yang ada di kelas Anda. Ya, ini ada 5. Baik, rekan-rekan mahasiswa, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Ya, ada pertanyaan? Pak, mohon maaf, PPT-nya ya. belum ada ya, Pak? Iya, mohon maaf, saya lupa. Nanti saya share di grup ya. Iya, Pak, baik. Baik, ada pertanyaan yang lain? Pak, ya. Saya masih bingung yang penggambaran itu nyambung-nyambungin garisnya tuh nentuinnya gimana gitu, Pak? Ini ya. Iya. Ini cara menentukannya itu Anda lihat misalnya diketahui ini fungsi X, Y, Z berarti ada tiga ada fungsi X, Y dan tambah X inverse Y. Nah, cara nyambunginnya gimana? Pertama itu Anda harus melihat dulu fungsinya, fungsi booleannya nih. Kalau X, Y itu artinya kan perkalian ya. Nah, kalau perkalian itu gerbangnya itu menggunakan gerbang N. X, Y. Ini N. Nah, berarti di sini X, Y ini diganti dengan gerbang N. Itu ya. Nah, maaf. Nah, caranya itu kita gambarkan dulu ini gambar gerbang N, kemudian kita buat garis panjang. Kan di sini ada 2 input. Ini berarti inputnya X dan Y. Jadi walaupun di sini ada ini fungsinya ini sebenarnya fungsi XY ya. Fungsi XY. Nah, jadi ini ada garisnya X dan Y. Nih. Kemudian yang kedua, X inverse Y. Ini juga gerbang N. Anda gambar lagi gerbang N-nya. Nih. Nah, bedanya kalau di awal ini X, di sini yang kedua ini X inverse.
Kalau X inverse itu artinya gunakan gerbang inverter, gerbang NOT. Ini nih, segitiga terus ada bulatan di depannya. Nah, itu dimasukkan, ditulis di gerbang X. Jadi garis gambar X ini panjang. Nah, bedanya kalau di atas ini garisnya lurus ya. Nah, yang kedua ini garisnya lurus tapi di tengahnya itu ada gerbang NOT. Ini untuk melambangkan X inverse ini. Kalau Y-nya ini tetap sama ini garis. Nah, ini setelah digambar seperti ini kan input ya. Outputnya itu digambarkan lagi garis seperti ini. Nah, garis seperti ini. Nah, ini adalah garis outputnya. Outputnya adalah XY dan X inverse Y. Itu ya. Nah, sekarang di soal itu yang ditanya adalah XY ditambah X inverse Y. Maka ini kita tambahkan lagi gerbang OR. Kenapa kok gerbang OR? Karena gerbang OR di sini ada simbol plus penjumlahan. Nah, OR. Kalau OR itu digunakan untuk X ditambah Y. Nah, ini misalkan A ditambah B gitu. Kalau plus berarti pakai menggunakan gerbang logika OR. Nah, itu bisa dipahami kan ya? Paham, Pak. Kan ya? Oke. Jadi ini cara pertama, ini cara yang ya sederhana sekali lah. Anda gunakan garis-garis. Nah, kemudian kalau cara kedua dan ketiga itu adalah setelahnya penggambaran sederhana itu ya, sederhana penyederhanaan ya. Penyederhanaan maksudnya kalau di sini kan Anda menuliskan garis XY itu 2 kali gitu ya. Nah, ini kalau cara yang kedua itu cukup sekali, kemudian untuk menyambungkan X dengan Y-nya itu tinggal dibuat titik. Nah, seperti itu. Nah, demikian juga cara yang ketiga. Begitu, Fania. Ya, silakan ada pertanyaan yang lain. Terima kasih. Terima kasih kembali. Ya, ada pertanyaan lain? Jadi ini ada kerjakan berkelompok, ada 5 soal ini ya. Ini kerjakan secara kelompok. Ya, nanti saya siapkan tempat penyimpanannya. Baik, rekan-rekan, ada pertanyaan lain lagi? Cukup? Bapak, maaf. Iya, boleh. Kenapa? Apa boleh saya minta record hari ini? Boleh. Boleh ya. Terima kasih, Pak Bambang. Terima kasih. Baik, rekan-rekan, ada yang ingin pertanyaan lain lagi? Cukup? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan hari ini. Selamat siang, semoga Anda semua tetap sehat walafiat. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.